Pemirsa, kami masih menghadirkan informasi seputar pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada hari ini di KPU RI, di mana sepanjang hari ini kami terus melakukan penyiaran langsung situasi dan kondisi pendaftaran Capres dan Cawapres. Pada pagi hari tadi kita sudah menyaksikan bersama pasangan Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftarkan diri di KPU. Dan kemudian pada pukul 13.30 tadi, pasangan Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD sudah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan kedua calon presiden dan calon wakil presiden yang melakukan pendaftaran di KPU. Gambar-gambar yang Anda saksikan merupakan situasi dan kondisi pada saat proses pendaftaran kedua pasangan calon ini. Apabila Anda berencana untuk melakukan perjalanan melewati jalan Diponegoro dan jalan Imam Bonjol yang merupakan jalan yang berada di sekitar gedung KPU, ada baiknya Anda menghindari jalan-jalan ini karena ruas-ruas jalan utama yang digunakan oleh massa pendukung untuk mengantarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mendaftarkan diri di KPU RI. Membahas mengenai dua pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri secara resmi di KPU pada hari ini, kita sudah bersama dengan pengamat politik, Mas Panggi Syarkawi. Mas Panggi, selamat siang. Ya, halo Mas Panggi. Suara Zoom-nya belum terdengar, mohon di-unmute. Halo Bang. Ya, oke. Sudah terdengar Mas Panggi, terima kasih atas waktunya pada hari ini bersama kami di Breaking News Metro TV. Mas Panggi, apa catatan Anda berkaitan dengan dua pasangan calon yang sudah resmi mendaftarkan diri pada hari ini di KPU? Ada pasangan Amin, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar. Dan juga pasangan yang baru kemarin dideklarasikan, ada Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD. Mas Panggi. Ya, bagi saya Mas Kevin, bahwa ini adalah kebahagiaan kita bahwa demokrasi kita masih sehat ya, berjalan sesuai trayek yang ada. Karena kan banyak juga kemudian tantangan, challenge bagi pasangan Anies Caimin ini, mulai dari setiap agenda-agenda kampanye, pertemuan-pertemuan Anies untuk menyapa, menyalami, bertatap muka, face to face, bertemu dengan rakyat Indonesia, tentu banyak tantangan, hambatan, dan kendala. Bagaimana ada aura-aura penjagalan, izin yang tidak diberikan. Kemudian bahkan ada kekhawatiran per tanggal 19 Oktober Anies akan gagal untuk mendaftar. Nah, kekhawatiran itu yang membuat kemarin hari ini saya memahami Anies mendapatkan tiket itu yang membuat beliau menangis mungkin ya. Karena memang ternyata rute demokrasi kita masih memberikan ruang kepada siapapun untuk bertarung kepada putra terbaik bangsa. Dan hari ini kita punya dua calon presiden. Ini adalah kebahagiaan kita bahwa demokrasi memberikan ruang kepada siapapun. Meskipun ada persoalan dengan freedom of expression kita, freedom of of speech, bahwa agak kesulitan untuk memberikan ruang kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan persoalan demokrasi kita ada mengalami kualitas penurunan, banyak acara-acara penjagalan dan seterusnya. Tetapi hari ini Anies ya bisa mengambil tiket itu, mendapatkan tiket itu adalah sebuah hal yang menarik bahwa demokrasi memberikan ruang kepada siapapun. Saya seringkali mengatakan begini Mas Kevin, kalau ada indikasi niat seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka demokrasi kita itu berkualitas dan berkelas, makanya kalahkan Anies itu di ruang pertarungan, di gelanggang pertarungan, tetapi jangan dijegal. Itu lebih fair, lebih equal. Jadi bertarunglah di gelanggang dan kalahkan di gelanggang pertarungan. Kalau ada yang tidak menyukai calon presiden atau wakil presiden tersebut, tetapi jangan ada niat untuk menghalang-halangi. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Surya Paloh, saya lihat adalah pidatonya, bagaimana beliau meningkatkan level confidence, kepercayaan diri, optimisme,
bahwa beliau meyakinkan bahwa di tengah keputusasaan, di tengah persoalan tantangan yang dihadapi, perjalanan panjang yang dihadapi oleh pasangan ini untuk sampai ke titik pendaftaran 19 Oktober di KPU itu kan perjalanan challenge tantangan yang tidak mudah. Dan di tengah banyaknya pesimisme, beliau meyakinkan, memberikan semangat, kepercayaan diri yang tinggi. Itu membangkitkan semangat hari ini bahwa Pak Surya Paloh mencoba untuk memberikan kepercayaan, meyakinkan, menaikkan level confidence bahwa di saat krisis ketidakpercayaan terhadap Anies dan Caimin akan berhasil mendaftar di KPU. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita pastikan bahwa demokrasi itu tidak memberikan kesulitan sebetulnya. Demokrasi memberikan kemudahan untuk siapapun untuk bertarung. Dua pasang ini sudah didaftarkan dan resmi didaftarkan ke lembar negara sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah ini ya. Tapi kenapa kemudian hanya pasangan Amin saja yang diwarnai dan dikaitkan dengan isu penjagalan, adanya penghalangan? Kenapa hanya pasangan Amin saja? Menurut Anda kenapa? Ya karena memang cobaan untuk mengusung Anies itu kan bukan cobaan yang mudah. Misalnya ketika pasangan ini dideklarasikan, begitu cepatnya Pak Surya Paloh untuk mendeklarasikan Pak Anies. Dan waktu itu ada persoalan yang dipanggil-panggil di KPK gitu ya. Kemudian ada katanya desain untuk membuat Anies tersangka. Kemudian juga Caimin juga begitu. Ketika dideklarasikan langsung dipanggil di KPK dan saya mengatakan bahwa ada kemungkinan politisasi hukum dilakukan. Karena ini peristiwa hanya 12 tahun yang lalu. Bahwa Anies ini kok sekarang seolah-olah ini masalah hari ini setelah dideklarasikan. Jadi itu kan adalah membuat keraguan dan ketidakpercayaan diri dari kader, dari partai pengusung. Apakah pasangan ini akan berhasil didaftarkan per tanggal 19 Oktober ke lembaga negara yaitu. Nah itulah kemudian Pak Surya Paloh mencoba untuk memompa semangat itu. Dan benteng partai ini, termasuk koalisi ini, termasuk koalisinya Ganjar maupun itu adalah bentengnya sebenarnya kan rakyat. Nah sepanjang mendapat legitimasi dari rakyat, mendapat dukungan dari rakyat, sebetulnya mereka juga masih percaya diri bahwa mereka akan bisa ikut bertarung dalam kontestasi ini. Nah kemudian yang menarik adalah, ada satu hal yang menarik adalah antara perkataan dengan perbuatan itu sejalan, seia dan sekata. Dan saya melihat Pak Surya Paloh itu sudah membuktikan ideologi yang paling tinggi ya. Bagaimana beliau mengatakan komitmen untuk menciptakan komitmen untuk pluralisme dan kebinekaan itu tidak hanya seindah kata-kata, tetapi dia buktikan hari ini salah satu-satunya calon presiden dan wakil presiden yang memberikan doa itu dipimpin oleh 5 tokoh agama. Dan itu kan menunjukkan komitmen beliau bahwa ya ini tidak hanya untuk memberhentikan keraguan publik. Kemudian tuduhan selama ini kepada pasangan ini adalah pasangan yang tidak toleran, tidak plural, tidak kebinekaan. Dan itu sudah dibuktikan tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Nah, sebetulnya kepemimpinan itu adalah yang dijawab dalam persoalan ini adalah kan 3 kunci dalam pidato pasangan Anies Caimin ini adalah konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Kemudian soal perubahan, kalau perubahan itu sendiri adalah tentu saja konteks mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat hari ini itu adalah sebuah perubahan. Dan perubahan itu sebetulnya konteksnya adalah harapan. Karena siapa sih yang tidak ingin ada harapan? Apapun masanya, fasenya, waktunya, selalu ada harapan yang ditawarkan. Karena kecanggihan, kegigihan, kepiawaian dan kemahiran seorang politisi adalah tidak hanya sekedar mengubar janji, tapi bagaimana janji itu dipenuhi secara pelan-pelan, janji itu dijalankan dengan baik dan dibuktikan kepada rakyat mereka sudah menunaikan janjinya. Di saat janji itu ada, tentu ada harapan yang ditawarkan. Dan harapan itu sebetulnya ketika harapan disampaikan kepada rakyat, tentu masyarakat ada animo kepercayaan publik, trust untuk memilih. Nah ketika ada janji, kemudian janji ditunaikan, maka akan ada hubungannya dengan elektoral, elektabilitas. Nah sebetulnya Pak Surya Paloh mencoba untuk memompa harapan itu yang akan nanti berurusan dengan elektabilitas sebetulnya. Jadi pasangan yang bagi Pak Surya Paloh adalah pasangan yang
Tentu bagi partai koalisi pengusung harus percaya diri. Bagaimana mungkin partai pengusung nggak percaya diri untuk mengusung calon presidennya? Sehingga wajar satu kata dan satu perbuatan mereka mengatakan bahwa pasangan Caimin, Anies Caimin ini atau pasangan Amin ini adalah pasangan yang terbaik memimpin bangsa. Gitu. Jadi ini yang saya lihat kepercayaan diri yang tinggi. Begitu juga saya lihat dari tadi bagaimana antusiasme ini adalah mazhab yang kedua adalah Bang Kevin, bandwagon effect ya. Bandwagon itu adalah mazhab persepsi, anggapan, pandangan masyarakat terhadap pasangan ini. Dua hal yang dilihat. Pertama adalah kesiapan, kerapian, kematangan dalam penyusunan acara ini. Protokolnya, kita bisa lihat bagaimana hari ini mereka bertemu dengan orang tuanya ya. Sungkem ketemu orang tuanya, bagaimana kemudian titiknya dimulai dari rumah Anies. Kemudian berkeliling ke semua partai pengusung mulai dari partai PKS, PKB, dan terakhir Nasdem. Kemudian mengantarkan diri ke KPU bersama relawan, tim sukses, dan semua elemen untuk mengantarkan Anies. Dan dalam susunan itu bagaimana antusiasme, ramainya kehadiran, itu pasti dilihat sebuah rangkaian oleh masyarakat. Akan dibandingkan masyarakat mana yang sebetulnya harapan. Karena harapan atau perubahan, mana yang paling besar dengan misalnya keberlanjutan, itu akan dilihat antusiasme, kehadiran, semangat, dan misalnya semangat untuk hadir di dalam pertemuan seperti ini tentu akan dilihat oleh masyarakat. Dan saya melihat adalah agendanya itu sangat rapi, susunannya cukup bagus gitu. Jadi lebih siap saya lihat pasangan ini gitu. Dan saya juga melihat pasangan misalnya Ganjar Mahfud, itu juga pasangan yang sudah disiapkan cukup maraton, cukup cepat. Mulai dari kemarin cawapresnya diputuskan Mahfud, kemudian langsung malamnya mereka deklarasi capres-cawapres di Arsip Nasional, paginya, siang ini langsung mendaftar ke KPU. Itu juga tentu persiapannya juga akan tidak mudah ya bagi mereka untuk memobilisasi sebanyak orang. Tetapi melihat pasangan ini menurut saya pasangan yang paling rapi, yang paling tertib, dan paling level confidence-nya cukup bagus. Jadi menembus soft force-nya bagus sekali untuk melihat bahwa ini pasangan yang siap tanding. Gitu. Oke, baik Mas Pangi, kita lanjutkan nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, break itu akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.